Amin. Silakan. Puji Tuhan. Pertama saya Pagi Om. Boleh pakai mic-nya Om? Biar masuk ke video. kita dalam ruang Pakai mic biar suaranya juga masuk ke video. Pakai mic satu. Biar masuk. Biar masuk. pegang gitu. Boleh agak jauhan juga nggak apa-apa. Ini juga Nah gitu aja. di pagi ini, di hari yang berbahagia ini, umat Nasrani seluruh dunia memperingati hari Kematian. Jumat. Saya perlu meluruskan kata Jumat. Kenapa perlu saya luruskan? Tuhan Yesus dikubur berapa? 3 hari. Tuhan Yesus dikubur itu 3 hari. Tapi jangan lagi itu dipersoalkan menjadi sesuatu yang unik. Karena sejak dari dulu, saya melayani Tuhan sejak tahun 69. Dan saya mengajar, dan tidak sedikit murid-murid saya ada di lapangan, sebagai gembala sidang, bahkan ada yang sudah mendirikan sekolah Alkitab di kota itu. Mendirikan sekolah teologi, itu murid. Tentang Mic-nya tidak sedikit. Biar lebih kedengaran Om. Kita dengar, Kedengaran. kedengaran tadi di belakang. Masuk videonya Om. Supaya masuk videonya. Direkam. Oh, direkam. Masuk ke video. Ya. Kehidupan melayani Tuhan yang saya jalani sejak tahun 69 wis luar biasa. Luar biasa. Yang luar biasa bukan berkat jasmaninya. Kalau berkat jasmaninya luar biasa, mungkin saya akan beda lagi pembawaannya. Tapi yang luar biasa itu berkat saudara. Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang makin memperkaya saya dengan firman Tuhan. Makin memperkaya saya dengan pengalaman pribadi bersama. Itu yang penting, saudara. Bukan fulus. Bukan rupiah. Bukan dolar. Kalau itu yang dijadikan tolok ukur, sama saja pebisnis. Bukan pelayan Tuhan. Tolok ukur yang Tuhan ajarkan pada kami adalah otoritasnya dalam hidup. Otoritasnya dalam pelayanan. Otoritasnya dalam penyampaian firman Tuhan. Di kesempatan yang berbahagia ini di perjamuan kudus kita pas di istilah tadi saya sudah sebutkan dan saya sudah titip istilah sebutan Jumat. Betulkah Tuhan Yesus wafat hari Jumat? Berapa hari dia di dalam kubur? 3 hari 3 malam. Berapa hari jemaat? 3 hari. Yakin 3 hari? Yakin karena ada ayatnya. Soalnya bukan tidak ada ayatnya. Bukan kata perorangan pendeta siapapun. Ada ayatnya. Kalau tidak, lalu bangkitnya hari apa? Minggu. Pagi-pagi. Hari Minggu subuh. Ya, ketika Maria pasti menengok kuburan Yesus, ya kaget, kuburan pintu kubur sudah terbuka. Hari Minggu, ada ayat yang disebut hari Minggu. Terbuka. Kaget. Lalu dia pikir pertama, siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Itu kepikiran normal.
siapapun akan berpikir seperti itu karena itu daging, masih hidup dalam daging. Jadi penafsiran perkiraannya ya tetap daging. Siapa yang mengambil mayat Tuhan Yesus? Tengah dia menangis dan lain sebagainya, datang sapaan dari Tuhan. Mana? Di situ dia menangis. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Bahkan bukan kisah itu. Saya nggak tahan saja. Saya menikmati kasihnya yang kasih. Kisah ini nggak pernah pudar, nggak pernah basi. Nggak pernah pudar, nggak pernah basi. Karena ini mengisahkan betapa dahsyatnya karya Roh Kudus melalui tubuh yang sudah tidak berdaya. Lewat tubuh yang sudah tidak berdaya. Karena sudah jadi jasad. Ya. Karena sudah meninggal. Dikuburkan. Tubuh yang tidak berdaya itu. Betul-betul saudara. Menunjukkan siapa sebenarnya. Ada siapa sebenarnya di dalam tubuh yang tidak berdaya. Kita lihat saudaraku dalam surat Roma. Surat Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8 ini menulis secara agak rinci tentang karya Roh dalam tiap jiwa. Karya pasal 8 surat Roma. Poin lepas poin. Poin lepas poin. Nah, kasih Tuhan sekarang kita ada pada hari yang disebut kebangkitan Tuhan. Kematian. Kematian. Paskah. Oh ya, maaf, kematian Tuhan Yesus. Iya, Paskah. Kematian, kebangkitan hari Minggu. Minggu. Iya, kebangkitan. Tadi saya sudah mengutip betulkah Tuhan Yesus wafat hari itu. Kalau kita tarik dulu dari kebangkitan hari Minggu, dan minggunya bukan minggu siang. Bangkit itu minggu Malam subuh. subuh. Masih dikatakan malam, tapi sudah masuk hari Minggu. Sudah masuk hari Minggu. 3 hari ditarik ke belakang secara hitung-hitungan akal manusia. Jumat, Kamis. Secara hitung-hitungan harusnya paling tidak hari Rabu malam. paling tidak hari itu. Ya. Tapi ada apa dengan kok disahkan secara siapa sih yang menyesahkan? Tidak ada yang menyesahkan. Tetapi satu organ secara dunia umum Kristen, enggak. Secara kelompok orang percaya ya. Kelompok itu organisasi. Itu betulnya. Organisasi ini memiliki pengaruh yang tidak ringan pengaruhnya, terlebih atas kelompoknya sendiri, sehingga dia menyebar sampai ke seluruh dunia. Namun yang penting buat kita bukan hari itu. Bukan hari apa Tuhan Yesus wafatnya, bukan hari apa Tuhan Yesus bangkitnya, meskipun ada tertulis bangkitnya hari Minggu. Bukan hari apa tentang Yesus, Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus, jangan itu ada yang memperkacau.
Jangan itu ada yang mempersoalkan sehingga menunjukkan perdebatan yang tidak ada asli. Sebab yang terpenting bukan hari apanya Tuhan Yesus wafat, tetapi wafatnya Tuhan Yesus. Itu yang terpenting. Karena dengan wafatnya Tuhan Yesus, darah mengalir. Dan darah itulah yang menyucikan dan menebus kita dari dosa. Amin. Amin. Itu yang terpenting, kekasih. Dan wafatnya Tuhan Yesus itulah penggenapan. Sejak dari kitab Kejadian, sejak dari taman Kesimanan. apa? Taman Eden. Sejak dari taman Eden, sejak alam jatuh dalam dosa, karena bujukan istri. Ya, istrinya kena bujuk oleh si Ular. oleh ular untuk makan buah yang dilarang. Dan istri itu memberikan kepada suami sebagai bentuk perhatian makan buah yang suaminya belum pernah makan. Kan lebih dulu ada kan Adam Ya. di Taman Eden itu. Hawa kan begitu. Karena Tuhan lihat kasihan Adam sendiri. Perlu teman. Dan kalau hanya Adam sendiri, tidak akan ada jumlah manusia bertambah. Jadi Tuhan perlu menciptakan satu lagi yang merupakan wadah dan lewat dirinya akan terbentuk produksi penambahan jumlah manusia. Yaitu dari Tuhan ambil dari siapanya ada, apanya ada, Adam. Lalu dibentuk oleh Tuhan jadi Hawa. Dan dari dan Hawa ya, yang membuat segalanya sesuai dengan rancang Tuhan. Kasih Tuhan yang berbahagia, terlepas dari semua itu, ya, terlepas dari semua, karena semuanya sudah merupakan rencana agung Tuhan, rencana agung Tuhan, dan yang pasti yang sekarang kita harus perhatikan adalah rangka hidup. Perjalanan hidup. Kita tidak lagi menjalani hidup pada zaman leluhur kita. Ya, khususnya Adam. Tapi sekarang kita menjalani hidup di penghujung. Ibarat orang balap lari, itu sudah mendekati garis finish. Kita ini sudah mendekati garis finish. Tapi beban yang ditanggungkan Tuhan di pundak dan kehidupan kita sama dengan yang beban-beban yang lalu. Beban para rasul, beban para gerejawi, beban para pilihan Tuhan yang mengerti betul tentang yang dimaksudkan amanat agung Tuhan. Pergilah jadikan semua murid. Jadikan semua. Kenapa Tuhan tidak berfirman, pergilah jadikan semua murid-muridmu. Jadikan semua murid. Murid Tuhan. Jadi para murid yang pergi memberitakan. Itu untuk membawa jiwa-jiwa menjadi murid. Menjadi murid. Nah, tiap jiwa, tiap figur adalah bagian dari tubuh Kristus. Tiap bagian, tiap jiwa adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Sekecil apapun, misalnya jari tangan. Di jari tangan itu ada berapa bagian anggota. Ini adalah bicara tentang jiwa-jiwa. Bicara tentang jiwa-jiwa. Sekecil apapun, kalau ini lepas kuku, akan disebut. Akan disebut. Nah, telunjuk ini bagian ininya lalu nggak berfungsi. Lekuk begini terus. Orang akan katakan cacat. Tapi kalau semua berfungsi, orang katakan normal. Dan Tuhan sangat mau gerejanya, tubuhnya itu normal. Tidak ada masalah sekecil apapun di dalam anggota ini. Makanya di dalam Roma pasal 8
Kita akan baca ayat yang sudah sering mungkin dibaca. Ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Silakan siapa yang mau baca boleh. Jemaat boleh. Roma pasal 8 ayat 11. Tadi nampilin ayatnya dulu. Boleh. Ya. Asal jangan ada pengurangan dan Roma penambahan. 8 ayat 11. Dan jika roh dia Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang di dalam kamu, tinggal di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. akan membuat tubuh kita yang sana. Oleh Sana itu dihidupkan. oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, kita lihat kekasih. Semua sudah penuh Roh Kudus. Amin. Ada yang belum? Ada yang belum penuh Roh Kudus? Belum berbahasa roh? Atau meragukan dirinya sudah penuh Roh Kudus meskipun sudah berbahasa. Syukur, puji Tuhan kalau semua sudah berbahasa. Ini warna khas suara Injili adalah penuh Roh Kudus. Itu ciri khas secara umum ya. Tapi ciri khas lebih jauh dan lebih spesifiknya lagi. Di dalam ibadah, dalam diri pribadinya adalah bekerja kuasa roh dan nyata karunia. Dalam kehidupan sehari-harinya, nyata itu lawakan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Di keadaan yang seperti apapun dan bagaimana. Dan melalui pertemuan kita, ibadah kita pada pagi ini, kita melalui ayat yang tadi dibaca, jika roh dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Bahasa aslinya kamu. Saya menggunakan kata ganti tinggal di dalam kita. Ya. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Roh Kudus dianugerahkan kepada pilihan Tuhan. Dengan maksud agar tubuh kita yang fana. Sejak kapan tubuh manusia itu masuk pada kelas fana? Sejak kejadian pasal 7. Manusia jatuh ke dalam meskipun kemudian telah ada langkah pemilihan dari itu. Langkah pertama adalah di kejadian pasal 3 juga domba disembelih. Dan Tuhan ngasih contoh kepada Adam dan Hawa sebagai penghapusan dosa, sebagai pengampun. Lalu ke depannya pola itu akhirnya terus berkesinambungan. Karena itu merupakan nubuat dan penggenapannya pada Tuhan Yesus sebagai anak domba. Kasih Tuhan yang berbahagia. Pernahkah saudara berpikir? Pernahkah saudara-saudari merenungkan? Kenapa? Kenapa Adam, Hawa mudah terkecoh? Tidakkah keduanya hidup di taman ini? Full kemuliaan Allah. Tubuhnya masih tubuh murni. Belum tersentuh oleh dosa.
Kenapa? Wujud layu dari si ular membuat dirinya terpengaruh untuk mencobai buah yang hanya dilihat indah dipandang, tapi nggak pernah dinikmati. Karena bahasa yang ditulis di dalam kitab Kejadian itu indah, enak. Itu bahasa yang ditulis. Kok aneh? Pada waktu itu, buah itu rasanya yang dilihat itu kok enak. Tidakkah malaikat tinggal di Taman Eden, saudara? Dan buah itu selalu ada. Dan merupakan pemandangan mungkin pemandangan harian. Sini kita perluaskan. Kita lihat ayat. Kita dulu. Kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Itu melihat. Ya, siapa perempuan ini? Hawa. Melihat. Hawa itu diajak ngobrol oleh si ular, oleh Lucifer yang memasuki ular. Makanya dalam hidup, jangan mau diajak ngobrol oleh dosa. Jangan mau diajak rundingan oleh daging. Kalau kita menanggapi obrolan daging, menanggapi obrolan akal, nggak merespon. Pada saat kita menanggapi dan kita mau diajak ngobrol, saat itulah pengaruh obrolannya itu masuk. Bahasa katanya mungkin kita tolak. Tapi pengaruh obrolannya itu masuk. Itu menjadi racun. Menjadi racun. Maka ada ayat, jangan beri tempat kepada Iblis. iblis. Jangan ada pertimbangan sekecil apapun yang sifatnya tidak boleh, yang sifatnya dilarang oleh Tuhan. Jangan sedikit pun dikasih tempat atau dikasih kesempatan. Teruskan membaca. Dan menarik untuk dipandang. Iya. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dan suaminya pun memakannya. Iya. Ayat berapa itu? Ayat yang ke-6, Ayat yang ke-6 pasal yang ketiga. pasal 3. Dalam pasal 3 Kejadian ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kasih itu. Mata. Apapun yang dilihat oleh mata. Kalau iblis ingin agar itu diambil,
maka ini akan menjadi alat iblis. Ya, iblis akan menaburkan satu rasa. Apa yang dilihat bagus, indah. Dengan bagus, indah, maka pemikiran mulai mempertimbangkan. Ini salah. Tidak ada alasan sekecil apapun yang perlu dibangun untuk menghalalkan pelanggaran. Tidak ada alasan sekecil apapun untuk kita membenarkan tindakan yang tidak benar. Tidak ada alasan. Hidup yang kita jalani kekasih Tuhan adalah hidup yang jelas. Semua sudah menurut Kudus. Maka dalam surat Roma pasal 8 itu kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah pasal ayat 14 itu Roma pasal 8. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai tugas. Tugas agung, tugas kudus. Yohanes, anak Adam. Kemana dia pergi? Di mana dia berada? Apapun yang dia lakukan dan perbuat di luar, itu akan membawa Bapa. Meskipun secara fisik enggak itu. Ya terjadi sesuatu yang negatif. Pertama ditanya, anak siapa? Ya kan? Dah, yang ditanya anak siapa? Itu bapaknya itu nggak tahu menahu anaknya bikin salah. Nggak tahu menahu. Tapi efeknya tetap. Kenapa? Itu bapaknya mendengar berita. Antara polisi datang. Pak Adi pendeta dia. Anak Pak Adi gini. Kok bisa gitu? Bukan berkat. Tetapi itu yang negatif. Positifnya bisa saja. Hal-hal yang indah. Tapi tetap akan kaget. Itu sudah pasti. Tapi jangan cemas. Orang tua yang tidak berguna akan terkena imbas. Kita pun sebagai yang sudah menurut sebutan firman Tuhan adalah anak-anak. Dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, apalagi iblis yang tahu identitas itu, tanpa kita memperkenalkan diri, itu menjadi incar. Menjadi incaran. Sebab bagi iblis, anak-anak Allah yang tadinya adalah anak-anak iblis. Yang tadinya adalah bukan hanya anak, tapi Allah iblis. Untuk lebih mengembangkan pengaruh kuasa jahat, makin merata kepada tiap figur manusia. Sedangkan sudah jelas, iblis yang dilempar ke bumi ketika mereka sudah mereka bersama memberontak di surga, dilempar oleh Allah ke bumi. Iblis diberi hak oleh Allah untuk menguasai bumi. Sekarang kekasih Tuhan yang berbahagia. Karena kasihnya Tuhan kepada manusia. Sebab manusia dibuat menurut gambar dan rupa. Allah ingin karyanya kembali dipulihkan. Tujuan Allah melakukan langkah-langkah pemulihan. Di antaranya adalah pengorbanan hewan.
pengorbanan hewan, membuatkan pengorbanan Yesus sebagai tobat. Dan itu sudah Tuhan jalankan. Tuhan sudah laksanakan. Tuhan Yesus sudah wafat di kayu salib. Darah sudah tercurah. Dan hari ini, secara umum, gereja Tuhan, tetapi secara khusus kelompok tertentu, mereka mengistimewakan hari ini. Kelompok tertentu yang meyakini wafat Tuhan Yesus hari Jumat. Lagi sekali, kalau kita hitung secara jujur, bukan hari Jumat wafat, bukan hari Jumat. Tapi bagi kita tidak persoal, khususnya bagi kami tidak persoal. Yang penting wafat Tuhan Yesusnya itu yang penting. Kalau kita sekarang sepertinya mengikuti hari Jumat, bisa saja. Atau kemudian ke depannya kita pindah rumah seperti yang saya lakukan. Saya lakukan di tempat pelayanan saya. Bukan di tempat Rabu malam. Yang saya lakukan. Itu bukan hari ibadah. Sengaja sengaja diadakan. Di situ memperingati kematian. Kalau kebangkitan tetap hari ini. Itu hari ibadah. Itu. Kasih itu lagi sekali. Bukan harinya. Tapi karya Tuhan Yesusnya yang penting. Karya Tuhan Yesus. Maka saya tidak pernah mempersoalkan. Pada awal saya mempersoalkan. Pada awal saya memperdebat. Mana ayatnya? Karena ini dari kelompok A. Semua tahu. Hal cepat ini kelompok. Saya nggak usah sebut. Itu bukan orang Indonesia. Bukan. Tidak bagian tertentu di Eropa. Bagian tertentu di Eropa. Itu mendunia. Bagian tertentu di Eropa. Tidak dipersoalkan. Tapi yang penting saudara kekasih. Pengorbanan Tuhan Yesus. Darahnya yang telah dicurahkan di kayu salib. Itu yang menebus kita dari dosa. Kebangkitannya pada hari ini. Itu yang penting. Dengan kebangkitannya. Maka dosa dikalah. Dan lewat kebangkitannya. Dan jelas firman yang kita sedang baca. Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu masuk pada jasadnya yang di dalam tubuh. Maka tubuh itu bangkit kembali. Dan kuasa inilah yang sama. Yang Tuhan anugerahkan kepada gereja. Karena Tuhan ingin gerejanya itu menang. Tuhan ingin gerejanya itu menang. Yang orang percaya yang menerima kuasa kebangkitan menang atas kuasa maut. Menang atas kuasa maut. Menang atas segala tipu muslihat, tipu daya iblis melalui daging kita. Daging yang jelas-jelas adalah dari tanah yang akan kembali ke mana? Kalau sampai Tuhan pakai kita menyampaikan firman, memuji Tuhan, itu anugerah. Bukan karena kita layak. Kalau di surga yang puji-pujian itu malaikat. Yang diciptakan Tuhan bukan dari tanah. Tuhan ciptakan jadi-jadi. Tapi manusia buat oleh tangan Tuhan dari tanah. Kalau malaikat itu tidak, maka bisa hilang begitu saja. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Maka di dalam kitab ayat-ayat yang kita sedang baca. Yang sekarang sedang baca pasal 3 Kejadian ayat 6. Ayat 6. Jadi kekasih Tuhan. Semua itu berasal dari apa yang ada pada tubuh.
Kalau kita perhatikan dan saya merenungkan, ketika Hawa itu melihat buah itu, apakah Hawa sudah jadi manusia kedua? Hah? Coba jawab. Ada yang bilang belum. Yang lainnya, ketika Hawa dibujuk oleh ular, diperlihatkan buah yang dilarang, apakah Hawa sudah berdosa? Sudah saya tahu ayat Berbuat dosa belum. belum. Tapi dengan menanggapi obrolan iblis, dengan merespon, maka ada ayat jangan beri tempat kepada iblis. Kalau bujuk rayu iblis pada kedagingan, kita respon dengan obrolan, dengan percakapan, sama saja kita memberi tempat pada iblis. Segala bentuk bujuk rayu dari iblis melalui kedagingan, jangan beri tempat, jangan beri kesempatan untuk menebarkan pengaruh, untuk mengotori hati, mengotori pikiran, mengotori perasaan. Jangan. Jadi kita dengan puasa jahat, jangan kompromi sedikit waktu. Jangan kompromi. Tahu itu jahat, langsung kita usir dalam nama Yesus. Kita usir. Makanya, memang Tuhan menghendaki agar tiap saat kita penuh waktu. Nah, kalau tiap saat kita berbahasa, perlindungan Tuhan, itu penuh. Ya, kemuliaan Tuhan melingkupi kita penuh. Sehingga si jahat tidak punya kesempatan, tidak punya peluang untuk masuk, melemparkan pengaruh, membujuk dengan kata. Si jahat tidak punya kesempatan. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Jadi melalui apa yang menjadi proses yang dialami oleh manusia pertama. Karena kenapa sampai terjadi pelanggaran? Karena Hawa mau diajak ngobrol oleh Tuhan. Itu terjadi. Harusnya begitu ular hadir langsung usir dalam nama Yesus. Kalau ular secara jasmani masuk ke rumah, namanya ular. Ular itu kan hewan, salah satu hewan ciptaan. Dan ini yang dipakai iblis. Jadi zaman Adam ini, itu juga ular ciptaan Tuhan. Iblis pakai untuk memakai tubuhnya. Dan hewan pada waktu itu, belum hewan yang dikuasai iblis. Belum. Karena itu dosa belum masuk ke dalam dunia. Belum menguasai. Dosa menguasai dunia itu melalui manusia. Tidak melalui hewan. Melalui manusia. Kasih Tuhan. Tetapi kisah yang terjadi. Benar dipakai iblis untuk membujuk Hawa. Nah di sini. Kasih Tuhan. Kerap kisah ini. Kisah yang seperti ini. Kerap jalan ini. Kenapa? Kenapa? Oh, seperti mengizinkan Tuhan dimasuki iblis. Kenapa? Ada apa? Saudara bersikap saya kepada firman kepada Tuhan serta yang hebat. Saya ingin minta jawaban ke manusia. Karena manusia yang kalian minta jawaban bisa bingung. Iya kenapa? Jadi menimbulkan masalah pelik dalam diri. Sangat. Tidak sedikit kisah-kisah di Alkitab yang menimbulkan pertanyaan pada yang membaca.
Tapi itu jadi tantangan ini. Jadi tantangan kedekatan dengan Tuhan sudah sampai sejauh ini. So, kalau kita makin dekat dengan Tuhan makin berapa? Tidak ada yang tersusun kita. Tidak ada. Semuanya tersingkap. Ketika Tuhan percayakan saya, mulai mengajar amanat saya. Usia saya masih remaja. 23 Tahun 70, empat ada 70 70, usia saya 24. Masih muda. Salah satu yang dipercayakan ke saya kitab Kejadian. Karena pada waktu itu kitab Kejadian ada yang mengajar, tapi pas masuk pada Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 tidak diurai. Dibaca tapi tidak diurai. Di antaranya yang mengalami itu saya sendiri. Guru gak berani mengupas pasal 1 Kejadian, yaitu tentang tentang penciptaan. Saya mengalami. Tapi puji Tuhan ketika saya masuk, dipercayakan kitab Kejadian. Baiklah. Kitab Kejadian. Oke. Saya dalam penggembalaan. Penggembalaan di sebuah kampung di dusun Banten yang namanya Cisau. Di kampung. Banten asli. Dusun. Bukan desa. Dusun. Ada segelintir orang-orang Tionghoa. Tapi kehidupannya masih Cina. Orang sudah Cina dulu. Cina kuno. Kalau Imlek kantor mereka membuat apa? Namanya Liong. Liong, membuat Liong. Di Eda. Itu mereka. Jumlahnya nggak banyak. Lebih banyak orang Banten asli. Saya ditaruh di sana. 3 tahun. Dari sana langsung ditarik ke pusat untuk mengajar. Tidak lewat proses untuk menjadi gembala di kota. Enggak. Langsung, karena memang besar. Ya, pimpinan merasa orang-orang kampung itu berubah. Selama kami melayani berubah. Dan tadinya berpikiran dangkal sempit. Mereka akhirnya bisa menyampaikan firman kota-kota yang besar. Tangerang, Jakarta. Ada yang sampai diundang oleh gereja-gereja di kota Jakarta. Itu jemaat. Dan pimpinan itu mendengar cerita kesaksian. Wah, itu apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh si gembala. Sehingga jemaatnya bisa khotbah undang oleh gereja-gereja yang bukan gereja kecil. Saya mendengar kisah itu, saya sedih. Dan jemaat itu tidak merasa tinggi hati. Kembali ke kampungnya jadi jemaat biasa. Supaya didatangi oleh pendeta-pendeta dari Tangerang, dari Jakarta, diminta khotbah. Kenapa tidak minta gembalanya untuk khotbah? Kok jemaatnya yang diminta? Karena ada hubungan tempat dengan majelis gereja yang di kota. Sampai di kota, diminta khotbah. Saya juga cinta itu, oh Tuhan terima kasih. Itu bukan sekolah kita paling khusus saja tidak. Mereka mengalami menikmati pelayanan dalam bentuk PA di samping ibadah. Dan ibadah dan PA yang mereka alami suasananya yang Tuhan ajarkan kepada saya
Full law. Tidak ada pembedaan. Full law. Penyembahan, masuk, penyampaian buat penglihatan bebas. Tidak ada pembatas. Tidak ada pembatas. Kan itu yang jemaat tunggu seperti itu. Dan saudara, ketika saya diundang oleh gereja yang tersebut mengundang jemaat dan kota, saya diundang gembala, pendeta. Kami terima berkat besar banyak melalui jemaat yang Bapak layani. Anak-anak rohani bisa menaburkan firman bagi domba-domba Allah yang lain. Itu nyata kasih Tuhan. Itu ini. Nah, kekasih Tuhan yang berbahagia. Sebab Tuhan sangat ingin agar firman yang diterima itu tidak diam di tempat, tetapi bisa tumbuh kembang dan dinikmati oleh yang baik. Baik dinikmati dalam bentuk kenyataan hidup maupun dinikmati dalam bentuk ucap. Itu kekasih Tuhan. Maka di dalam pelajaran yang kita sedang, firman yang kita sedang dalami di sini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Itu fisik. Pohon itu kan bukan makhluk hidup. Apalagi kalau buah yang masih di pohon kelihatannya hidup. Artinya ya begitulah. Tapi begitu diambil kan selesai. Saluran dari induknya sudah tidak mengalir lagi. Selesai. Tapi kita ingat. Setiap yang dipilih itu. Apapun bentuknya. Itu menjadi indah. Amin. Meskipun fisiknya tidak indah. Tapi kalau pilihan Tuhan pada dirinya. Urapan Tuhan menguasai dirinya. Sama dengan kemuliaan Tuhan melingkupi dirinya. Maka tampilannya menjadi indah. Siapapun akan suka. Siapapun akan suka. Terlebih iblis akan jatuh cinta. Dan sangat berusaha untuk mendapatkannya kembali. Karena jatuh cinta suka, maka dia iblis pun memilih bagaimana cara menjatuhkan diri hati. Waspadalah dengan keinginanmu. Waspadalah dengan keinginan dan apa yang dilihat indah oleh mata belum tentu indah di mata Tuhan. Jadi kekasih itu kita perhatikan di sini dengan betul. Hidup yang kita jalani, kita melihat banyak hal. Tapi ya satu hal yang perlu kita perhatikan, jaga agar otoritas roh pada diri kita selalu tiap saat dominan. Itu dominan. Segalanya akan tetap terus. Segalanya akan membuat kita, arti segalanya itu hadirat Tuhan akan membuat kita terjaga dan dijaga. Hidup yang saya dalam sejak tahun 69 tahun aja saya hidup dalam umur 18 setelah sekolah kitab dari tahun saya menjalani hidup dalam pelayan. Saya kirim kemana berada di macam-macam lapis. Tuhan ajar gangguan secara dari sisi kedagingan itu sangat berganti dari berbagai penjuru. Tapi setelah ketika Anda yang mendesak, saya tanya kepada Tuhan. Saya langsung nanya ke Tuhan. Saya tidak nanya ke Papa Mau. Saya tidak nanya ke Jem. Saya nanya ke Tuhan. Tuhan ini bagaimana? Bukan dari aku.
bukan jawab. Atau Tuhan milik Bapak. Itu saya lihat. Saya lihat Tuhan milik Bapak. Sampai berkata, bukan dari. Lalu saya gimana tuh? Kerjakan yang kita harus kerjakan. Dan aku berpikir, aku memampukan diri untuk menjalani semua dan mengatasi semua. Jadi itu ada sedang. Kalau kita lebih mengedepankan kita, ya, Tuhan itu akan membuat kita itu seperti istimewa. Yang lain-lain sangat susah untuk bertemu Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Mereka hanya mendengar, kalau mendengar Tuhan datang ngajak ngobrol, enak, ya memang enak. Tapi gimana caranya? Masalahnya, ibaratnya alat-alat komunikasinya sama, yaitu Roh Kudus. Kalau alat komunikasi bikinan manusia, telepon seluler kah, telepon rumah kah, ya HP kah, itu kan bisa dibeli di mana-mana. Untuk mendapatkan HP yang bagus tergantung uangnya. Tapi untuk bertemu Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, face to face, itu tidak diperlukan masalah fisik. Tuhan yang menentukan. Layak juga. Orang itu karena bahasa firman kita ditebus untuk menjadi umat. Lalu Tuhan Allah kita kuasa roh untuk kita jadi anak. Ya. Tapi lebih dari itu ada bahasa bahwa Tuhan ingin menjadi sahabat kita. Jadi sahabat ini. Kalau jadi anak kita mungkin lebih tinggi tingkatan. Tetapi kedekatan pribadi itu lebih dekat, lebih nyata itu sebagai sahabat. Dalam kehidupan nyata saja. Dengan sahabat kita terbuka. Tapi dengan anak, dengan suami, dengan istri belum tentu. Tapi dengan sahabat kita lebih okat. Nah Tuhan ini ada ayatnya kita itu menjadi sahabat. So, kalau kita menjadi sahabat, kemana kita pergi, dia ada bersama. Ada. Dan kita pergi pun, kita nggak bisa langsung si anaknya ini. Kita nanya kepada sahabat. Boleh nggak? Seks. Boleh. Seperti anak-anak saya sekolah. Tuhan, anak saya mau melanjutkan. Sudah selesai. SMA-nya di mana? Saya mau SMA. Kalau Tuhan nggak setuju, Tuhan bicara. Jangan. Saya gini. Jangan. Lalu, SMP-nya SMP mana? Kalau SMP itu jangan. Itu Tuhan banget. Jangan di situ. Anak saya nggak ngalami. Jangan di situ. Gimana tuh, Pi? Tunggu. Saya bersyukur anak-anak saya nanti. Nggak terbawa oleh teman. Oleh teman yang banyak. Kemudian. Sana SMP. Terus saya SMP. SMA-nya. Tuhan. Aku yang tentukan. Sampai begitu. Saya sekolah Tuhan yang tentukan SMA-nya mana, SMP-nya mana. Sampai begitu. Selesai SMA, kuliahnya pun Tuhan yang tentukan. Ada anak saya. Si Busu. Setiap juga. Sudah belajar. Si Busu. Muka. Tapi itu. Tapi Tuhan boleh. Karena kamu milik. Saya tanya betul. Tuhan kayak gini. Bukan di situ. Di mana? Waktu itu istri saya dapat. Kenapa?
Karena ada agenda. Ada diri ayat-ayat. Oh, itu luar biasa. Itu saya alami, saudara. Saya alami. Jadi penjagaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Tuhan ingin agar kita semua menjalani hidup yang menyenangkan. Amen. Amen. Kita menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Hati kita berjemaah. Itu sudah pasti. Yang kita kerjakan diberkati. Amin. Di mana anak kita berada, disertai dan diberkati. Amin. Itu sudah. Dan anak-anak kita ada pada satu tempat yang Tuhan kehendak. Bukan yang dirinya kehendak. Bukan yang Allah kehendak. Yang Tuhan kehendak. Nah, ini persoalannya. Kepekaan untuk mendapatkan apa kata Tuhan. Ini bukan sesuatu yang semudah. Kita ngobrol dengan sesama manusia. Karena itu, belajarlah untuk selalu hidup dalam. Itu kunci. Itu kunci. Semua sudah menurut. Semua sudah berbahasa bagus. Tapi bagaimana keseharian? Bagaimana kesetiaan waktuan? Betul Pak otoritas self dominan? Atau baru nampak kalau kita berdoa? Doa sama-sama, doa keluarga, doa pagi, doa malam, doa mau makan, doa mau pergi, doa mau tidur. Kalau kamu lidah bahasa rohnya hanya dibatasi pada waktu-waktu tertentu, itu tidak selalu penuh Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus dianugerahkan itu kepada tiap pribadi sekali sifatnya individu. Agar individu itu betul-betul dengan Tuhan melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Dengan kemana pergi, di mana dirinya berada, Roh Kudus selalu bersama. Amin. Tiap saat. Sehingga apapun yang dihadapi, apapun yang mesti dikerjakan, apapun yang mesti diucapkan, semua dalam kendali. Kalau semua dalam kendalinya, nyaman. Nyaman. Tidak ada masalah yang rumit. Tidak ada persoalan yang berat. Karena langsung dia ambil alih. Langsung dia ambil. Inilah saudara jawaban hidup. Inilah jawaban hidup. Jawaban hidup hanya satu. Kuasa. Bukan prestasi ekonomi. Bukan prestasi bisnis. Bukan prestasi akademik. Setinggi apapun titelnya. Sehebat apapun. Tidak ada penguasaan. Meskipun dirinya sudah penuh Roh Kudus. Tetapi adanya pun abaian hak Roh Kudus pada diri. Maka dirinya akan menjalani hidup dalam penguasaan daging. Kalau dalam penguasaan dagingnya menguasai, itu sama dengan iblis yang menguasai. Sama dengan keduniawian yang menguasai. Dia terjun kembali ke bawah. Hidup yang kami jalani. Hidup dalam. Anak-anak saya ajarkan dari sejak kecil. Sudah menurut itu. Sampai pada kuliah. Menghadapi mereka dalam. Selesai kuliah. Semua gaya Tuhan. Semua ajak Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Karena itu sudah pada kesempatan yang indah ini. Kembali kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Hati-hati dengan keinginan mati. Hawa melihat kan buah itu tidak baru tumbuh pada waktu itu, sudah sejak dari awal.
sebelum manusia dijadikan oleh Tuhan, sudah ada pohon itu, sudah ada buah itu, sudah ada. Tetapi kemudian kok menjadi aneh? Nah, di sini keinginan datang. Simson pun jatuh kanan dia. Jadi kembali pada masalah ini. Ada berapa hal? Keinginan mata, daging, Keributan. keinginan, pikiran, mata, daging. Tidak. Itu yang kita mesti perhatikan, ya, waspada tantangan ini. Ada kesempatan yang berbahagia ini sebelum kita makan tubuh Tuhan dan minum darah. Saudaraku,